Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Tirta TV dimanapun Anda berada, senang sekali boleh menjumpai saudara lewat acara Dia Jawaban. Dan seperti biasa acara Dia Jawaban, kita akan menikmati hadirat Allah lewat pujian dan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita menikmati nasihat kebenaran firman Tuhan, kita akan menikmati satu pujian berikut ini. Buka hatimu, buka hati saudara, dan biar sukacita Allah mengalir di hati kita melalui pujian berikut ini. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu, Bapa Surgawi. Demikian tadi telah kita nikmati bersama satu pujian yang membawa sukacita bagi kita. Baik, sahabat Tirta TV yang Tuhan kasihi, Dia Jawaban kali ini saya beri tema Going to the Next Level. Going to the Next Level. Mungkin tema ini sering kita dengar. Tapi kali ini ada satu yang berbeda, saudara. Kalau kita tidak bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan, jikalau iman saudara tidak bertumbuh, maka iman saudara akan menjadi bantut. Dan kalau kita membaca, kita belajar dari kitab Wahyu, bahwa di dalam kitab Wahyu ada saatnya di mana Tuhan menuai orang percaya. Dan bagi orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya yang tidak bertumbuh, dia akan dituai dan dibuang ke dalam kilangan, yaitu cawan murka Allah. Nah, untuk itu kita akan belajar melalui dua kitab berikut ini. Yang pertama, kita akan merenungkan kitab Wahyu pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Wahyu pasal 14, mulai ayat 14 sampai ayat 20. Di dalam kitab Wahyu ini ternyata ada dua jenis tuaian. Dan kitab Wahyu ini ternyata sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus pada masa Tuhan Yesus ada di dalam pelayanannya di dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Kitab Wahyu ini penggenapan akan Injil Matius pasal 13 ayat 30 secara khusus. Jadi saudara tandai Wahyu 14 ayat 14 sampai 20, dan kita juga akan melihat Injil Matius pasal 13 ayat 30. Kita mulai dari Injil Matius pasal 13 ayat 30 yang diberi judul perikop ini dengan tema perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi Tuhan Yesus memberi perumpamaan, ada lalang yang bertumbuh di tengah gandum. Lantas murid-muridnya minta kepada Yesus, apakah boleh mereka membuang atau mencabut ilalang itu? Nah, ini jawab Tuhan Yesus. Dan jawaban ini adalah nubuatan yang akan digenapi di dalam kitab Wahyu tadi. Ayat 30.
ketika murid-muridnya ingin mencabut ilalang itu, supaya mungkin maksud murid-murid, supaya gandum bertumbuh leluasa. Tapi apa kata Tuhan? Ayat 30, Yesus bersabda, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Perhatikan, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Mengapa Yesus melarang murid-muridnya waktu itu? Karena menurut Tuhan belum waktu menuai. Mereka dilarang untuk mencabut ilalang. Karena Tuhan tidak mau gandum itu tercabut bersama ketika mereka mencabut ilalang. Mengapa? Karena gandum dan ilalang itu tumbuh mirip. 11-12 istilah anak sekarang. Ya. Mirip sekali. Ilalang yang gandum maksud saya yang belum berbuah itu sama persis dengan ilalang bentuknya. Jadi kalau murid-murid mencabut ilalang, bisa saja gandum itu tercabut. Apa artinya, saudara? Saat ini kita sama-sama disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh dalam iman, pengetahuan, pengenalan kita kepada Tuhan, maka nanti penggenapannya pada waktu menuai, kata Tuhan Yesus, yang digenapi di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20. Nah, kita akan belajar dua jenis tuaian di sini, saudara. Kitab ini diberi judul Tuaian di Bumi. Ada dua jenis tuaian. Kalau kita baca ayat 14 sampai ayat 16, itu tuaian pertama. Lalu kalau kita baca ayat 17 sampai ayat 20, itu tuaian kedua. Hampir sama seperti perumpamaan di dalam Matius pasal 13 ayat 30. Nah, di sini sudah masa menuai. Kita baca ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya di atas bumi, dan bumi pun dituailah. Tuaian yang pertama, ini bagi orang-orang yang percaya, pengikut Kristus, yang imannya bertumbuh menjadi seperti Kristus. Sehingga tuaian ini bagai gandum yang bermanfaat, gandum yang berbuah. Ya, dituai oleh anak manusia. Artinya mereka dikumpulkan, dituai, dan masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Nah, celakanya ada tuaian kedua bagi orang percaya. Kalau kita baca ayat 17 sampai 20, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Ayat 19 langsung saja, saudara. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong
buah pohon anggur di bumi. Perhatikan, memotong, menuai buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Kilangan besar yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Pemirsa Tirta TV, khususnya Dia Jawaban yang Tuhan kasihi, anggur biasanya melambangkan sesuatu yang baik. Anggur biasanya melambangkan sesuatu yang bagus. Tetapi mengapa anggur kali ini dituai oleh malaikat dan dibuang ke kilangan yang besar, dicurahkan ke dalam kilangan yang besar, yaitu apa tadi? Cawan murka Allah. Cawan murka Allah. Hari-hari ini ilalang dan gandum itu masih bertumbuh bersama. Orang Kristen belum terlihat bedanya. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Mana yang bertumbuh imannya bahkan berbuah yang digambarkan sebagai gandum. Mana yang tidak berbuah alias menjadi ilalang. Pada saat dan waktunya akan dituai dan tuaiannya berbeda. Saudara, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita menjadi orang Kristen ilalang yang tidak bertumbuh? Ataukah kita menjadi anak Tuhan seperti gandum yang bertumbuh, yang akan dituai oleh anak domba Allah dan hidup kelak dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita akan belajar ada 3 kategori level jemaat. Saudara ada pada level yang mana? Saya tidak menghakimi saudara. Kalau saudara jujur dan saudara mendapati di level mana saudara ada, hari ini saudara bertobat dan bertumbuh, maka saudara akan menjadi gandum yang dituai Allah. Mari kita cek bersama. Level yang pertama menurut Lukas dalam tulisannya di dalam Kisah Para Rasul, khususnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Ini level jemaat yang pertama, saudara. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan perasa 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Jiwa berasal dari kata Yunani psuke. Dalam bahasa Inggris souls. Nah, golongan orang Kristen yang pertama disebut jiwa, psuke atau souls. Jadi level yang pertama adalah jemaat dengan level souls. Apa itu jemaat dengan level souls? Jemaat yang memberi diri dibaptis dan percaya. Tetapi mereka, kalau kita baca 3.000 soul atau jiwa itu di dalam kisah-kisah Rasul selanjutnya, dalam masa penganiayaan, hanya tinggal sedikit. Banyak mereka yang tidak dicatat oleh Alkitab, artinya mereka gugur di tengah jalan. So ini jemaat yang memang ramai, memenuhi bangku-bangku gereja. Tetapi mereka hanya seperti penonton yang tidak mau sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam percayanya. Dan biasanya kalau penonton itu lebih pintar dari pemain. Bayangkan kalau saudara nonton sepak bola kejuaraan dunia, saudara bisa
menginstruksikan seolah-olah saudara lebih pintar dari pemain-pemain bayaran mahal di televisi saudara. So, level pertama inilah orang-orang Kristen hanya penonton yang maunya dilayani. Kalau sakit, dibesuk, didoakan. Kalau menikah, maunya diberkati oleh pendeta. Kalau mati, maunya dikubur. Mereka hanya minta dilayani. Dan biasanya penonton banyak komentarnya, banyak kritiknya. Merasa lebih pintar dari pemainnya. Kalau pendetanya kurus, katanya pendetanya kurang doa, nggak diberkati. Kalau pendetanya gemuk, katanya pendetanya rakus, suka makan melulu. Kalau pendetanya kumisan, katanya pendetanya kayak satpam. Kalau pendetanya nggak kumisan, ya pendeta saya culun, nggak maco. Kalau pendetanya nggak punya anak, dibilang kurang doa. Doanya nggak manjur, sehingga nggak punya anak. Tapi kalau pendetanya banyak anak, katanya pendetanya kurang tahan nafsu. Istrinya dihamili terus. Selalu salah di mata level soul. Banyak kritiknya. Nah, mudah-mudahan saudara bukan bagian dari jemaat level soul tersebut. Kalaupun saudara merasa seperti itu, mari saat saudara dengar firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Bertobat supaya engkau berubah dan engkau menghasilkan buah pertobatan. Sekarang kita next level. Ya. Level yang kedua adalah jemaat dengan level believers. Kalau level pertama soul, level kedua believers. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-14. Kisah Rasul 5 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan begini. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya. Jumlah orang yang percaya. Ya. Believers. Level kedua ini believers. Saudara, orang percaya. Mungkin believers setingkat lebih baik dari soul yang suka kritik, yang hanya menonton. Believer sudah melayani karena percayanya. Sudah lebih baik dari jemaat level yang pertama. Tapi biasanya believers, orang percaya ini menuntut banyak tanda. Memang sih believer sudah melayani karena percayanya. Tetapi tatkala doanya belum dijawab, doanya tidak dijawab Tuhan. Believers, orang percaya yang menuntut tanda ini suka kecewa. Dulu lagunya, lagu rohani. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Tapi begitu diputus pacar, dia tinggalkan gereja. Lagunya berubah dari rohani jadi rohana. Saudara, ditanya gembala, kok lama nggak ke gereja, nggak melayani? Lagunya berubah jadi lagu dunia. Jangan ditanya kemana aku pergi. Pendetanya tanya, lu dulu rajin melayani, kok sudah lama nggak datang ke gereja, kemana saja? Dia jawab dengan lagu duniawi. Jangan ditanya kemana aku pergi. Saudara, pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi. Dulu saya punya teman, rajin ngajar sekolah minggu. Kami sama-sama melayani. Tetapi ketika 10-15 tahun bertemu kembali, dia sudah pindah agama. Level yang kedua, believers. Orang yang suka menuntut tanda. Mari kita bertumbuh. Dari soul, bertumbuh menjadi believers. Tapi tidak cukup menjadi believer. Kita menjadi disciple. Level yang ketiga. Level yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah disciple atau murid.
murid, disciple. Karena Tuhan Yesus sendiri dalam amanat agungnya, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul level yang ketiga ini, murid, di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Jadi level ketiga disebut murid bertambah, kata tabib Lukas penulis Kisah Rasul. Setelah soul bertumbuh menjadi believers, dan level yang paling tinggi adalah disciple, murid. Nah, Tuhan Yesus sendiri dalam amanat agungnya di dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, disciple. Mengapa? Tuhan gak suruh kita pergi jadikan orang Kristen, semua bangsa dikristenkan. Enggak, nanti orang curiga kristenisasi. Tapi Tuhan perintahkan kita, pergi beritakanlah Injil bahwa Yesus Kristus telah mati atas dosa-dosa kita di Golgota demi menebus dosa kita. Dan kita menjadikan mereka murid Tuhan. Murid itu kerjanya, tugasnya belajar. Terus dia belajar, diuji, ikut ujian, lulus, diuji lagi, ikut ujian, naik level lagi. Terus sampai akhirnya mereka menjadi seperti Kristus. To be like Christ. Menjadi seperti Kristus. Itulah kehendak Tuhan. Menjadi seperti Kristus artinya karakter kita, karakter yang Yesus miliki. Apa itu? Kasihnya, ketaatannya, pengampunannya. Kita dapat mengasihi orang lain. Kita dapat mengampuni orang yang menganiaya kita. Bahkan memberkati mereka. Seperti di atas kayu salib, Yesus berkata, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasih, Allah rindu kita bertumbuh, karakter kita bertumbuh. Buah pertobatan kita menghasilkan perubahan hidup. Kalau dulu hidupnya kejam, kalau dulu suka judi, suka tampar istri, istri suka melawan suami, mulutnya suka gosip. Tetapi ketika mengenal Kristus, kita bertumbuh menjadi murid. Yang dulu suka gosip, sekarang suka menginjil, memberitakan Injil. Yang dulu suka main judi, sekarang memberi persembahan untuk Tuhan. Mengawal gereja Tuhan. Yang dulu suka pukul istri, sekarang mengasihi istri. Istri yang dulu suka melawan suami, sekarang tunduk kepada suami. Hasilkan buah pertobatan. Bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan dalam acara Dia Jawaban kali ini boleh membawa saudara, mengingatkan kita supaya kita menjadi tuaian yang dituai oleh anak domba Allah yang bermahkota emas, yaitu Yesus Kristus, dan hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan jumpa kembali di acara Dia Jawaban di Tirta TV setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Jadi tetap di Tirta TV, saksikan acara-acaranya yang memberkati saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu, Bapa Surgawi.
dalam hidup